Sebentar ya. Sabar-sabar sebentar lagi kok. Maaf ya lama, oke ini wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yud Kurnia dan teman saya Novita, Widi, dan Fani, ada Kartika Sari sama Putri Ratna Dewi. Kami di sini sedang berada di Snack Neng Pawon dengan bersama ownernya Ibu Rina. Kami akan sedikit mewawancarai ownernya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, nama perusahaan UMKM Ibu itu apa ya Bu? Yang lebih signifikan. Namanya Neng Pawon. Sedangkan nama Ibu sendiri sebagai pemiliknya siapa ya Bu? Nama lengkapnya Rina Maulina Mawardi. Oh baik, Ibu Rina guys namanya. Baik, pertanyaan selanjutnya oleh rekan saya. Usaha ini bergerak pada bidang apa Bu? Pada bergerak di bidang kuliner, yaitu memproduksi aneka cemilan. Terus selanjutnya sejarah berdirinya usaha ini. Berdirinya pada akhir 2018 gitu. Awalnya dari kegiatan ibu rumah tangga gitu kan, untuk mengisi waktu luang, bagaimana bisa memanfaatkan waktunya supaya bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar rumah, mempunyai pekerjaan, mempunyai tambahan penghasilan untuk membantu keluarga. Makanya dari hobi memasak timbullah ide untuk membuat produk yang unik, produk yang tradisional tapi dikemas kekinian sehingga bisa menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaannya Fani. Kartika, visi dan misi UKM ini apa ya Bu? Visinya menjadi pengusaha kuliner yang inovatif dan juga kreatif. Misinya ingin memberdayakan ibu-ibu sekitar lingkungan supaya mempunyai tambahan penghasilan untuk membantu keluarganya. Kalau jumlah karyawan saat ini? Kalau karyawan tetap itu 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Lalu kalau misalkan lagi banyak orderan, kita mempergunakan karyawan harian, itu ibu-ibu sekitar rumah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya mau nanya Bu, sistem pemasaran yang dilakukan saat ini itu bagaimana? Pemasaran lebih banyak offline, itu ada di beberapa koperasi perusahaan, ada juga di retail modern. Retail modern itu ada di Indomaret, Alfamart, Hypermart, Transmart, dan juga beberapa toko oleh-oleh. Kalau untuk online-nya belum maksimal karena biasanya yang meng-online-kan itu justru dari para resellernya. Lalu bagaimana sistem operating prosedurnya atau SOP-nya ada UMKM itu sendiri? Ya, kalau untuk prosedur semuanya sudah sesuai standar ya, karena kita sudah mempunyai izin edar dari Dinas Kesehatan, kita punya sertifikat TIRT, dan juga kita sudah mendapatkan halal dari MUI. Jadi semuanya sudah aman dan insya Allah layak buat dikonsumsi masyarakat. Dan apakah ada perbedaan Bu? Apa sih perbedaan pendapatan pada sebelum pandemi sama sekarang yang sedang pandemi Bu? Ya, pasti banyak banget ya. Istilahnya kami ini para UKM mengalami terjun bebas ya, yang tadinya sebelum pandemi yang namanya cemilan itu kan pasti banyak dicari ya untuk menemani hari-hari lah istilahnya. Tapi kondisi pandemi itu kan orang lebih saving ya, artinya membelanjakan sesuatu yang lebih penting dulu dibandingkan cemilan. Jadi apalagi tambah mal-mal banyak yang tutup, jadi otomatis turunlah sekitar 80% malahan. Terus hambatan atau kendala apa yang dirasakan UKM ini pada masa pandemi? Hambatannya justru pemasaran ya, karena dulu kami tidak terlalu fokus sama yang namanya dunia online ya. Kami biasa lebih ke offline gitu kan, tapi di masa pandemi ini mau nggak mau
ya kita harus mulai belajar online gitu kan, mulai kita digital marketing lah istilahnya, bagaimana supaya kita bisa survive di masa pandemi ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk meningkatkan penjualan itu ada strategi-strateginya? Pastinya ada ya, tiap perusahaan itu pasti punya trik tersendiri gitu kan. Contohnya kalau aku pribadi, kita sering mengikuti bazar, dimana kalau kita sering ikut bazar itu kan minimal tuh yang pertama kita mengenalkan produk kita kepada halayak. Nah kedua, strateginya kita memberi tester, icip-icip gitu kan, buat masyarakat yang baru tahu nih produk Neng Pawon tuh apa aja sih. Jadi kita memberikan tester atau icip-icip. Nah yang ketiga, kita memberikan semacam hadiah atau giveaway, misalkan pembelian berapa berhadiah apa. Jadi itulah beberapa strategi yang kita lakukan supaya keberadaan snack Neng Pawon ini lebih dikenal sama masyarakat. Nah kan dari tadi udah ngomongin strategi, udah ngomongin sistem-sistemnya. Nah pengen tahu nih, produk yang ditawarkan tuh apa aja sih? Ya, kalau Neng Pawon sendiri itu ada 10 produk. Kalau total variannya ada 25 item. Tapi dari 10 produk itu yang paling best seller dan yang memang menjadi ikon Neng Pawon itu stik jengkol dan juga kentang Mustafa. Karena memang salah satu cita-citanya bagaimana menampilkan makanan yang mempunyai ciri kebekasian, bisa dikenal dan menjadi tuan rumah di Kabupaten Bekasi. Ya syukur-syukur juga bisa menjadi cemilan yang bisa ada di seluruh Indonesia. Pertanyaan terakhir, biar semuanya tahu dan biar semuanya ada tertarik mau beli juga, pakai media apa sih buat menarik pelanggan-pelanggan biar bisa tahu tentang UMKM ini, usaha ini? Kalau media promosi sementara ini lebih ke offline ya, tadi contoh mengikuti bazar-bazar ataupun kita produknya sudah ada di beberapa retail modern ya. Di Indomaret kita ada di 36 toko, Alfamart 20 toko, Hypermart itu kita ada di 6 toko, Transmart juga ada 11 toko. Nah kalau untuk yang dari online-nya ya ada di Instagram dan juga ada di beberapa marketplace ya, di Shopee dan juga Bukalapak, tapi itu yang kelola teman-teman reseller. Oke, terima kasih Bu Rina telah mengizinkan kami untuk datang kemari untuk berkunjung. Cukup sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.